Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, video saya kali ini saya akan mengulas perbedaan sebuah sound card dan sebuah mixer ya teman-teman ya. Kalau sound card ini kan plug and play. Jadi di saat teman-teman ingin menggunakan sound card untuk live streaming, karaoke dan recording, ini sangat simple, sangat mudah ya teman-teman ya. Tapi di sini perbedaan yang sangat menonjol adalah kalau sound card itu full berbahan plastik. Nah, sound card ini kan fungsinya untuk live streaming, karaoke, recording dan podcast. Penggunaannya tinggal plug and play, dan sound card ini hanya dilengkapi dengan pengaturan untuk vokal ya teman-teman ya, yaitu treble, middle, bass. Ketika teman-teman menggunakan sound card ini untuk recording atau live, teman-teman bisa mengaktifkan knob record ya. Yang ini harus di posisi di tanda plus ya teman-teman ya. Sound card juga dilengkapi special effect. Special effect itu suara tambahan untuk seru-seruan di saat melakukan live ataupun live streaming ya. Dan juga dilengkapi ada tombol elimination, internal play, the noise, mute, voice over, bluetooth. Ada untuk mengatur volume mic, ada untuk mengatur suara echo atau suara reverb di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa putar. Lalu di sini untuk volume monitor, yaitu headphone, headset ataupun earphone, volumenya ada di sini. Dan accompany ini adalah untuk suara musik MP3 ya, ataupun alat musik tambahan seperti gitar elektrik, drum elektrik, gendang elektrik ataupun sebuah keyboard. Volumenya ada di sini. Accompany ini dinaikkan ke atas di angka 100 boleh, 90 juga boleh, sesuaikan saja dengan kebutuhannya teman-teman. Lalu di sini ada pilihan untuk karaoke, untuk suara tune ya. Logo listrik ini untuk suara tune teman-teman, dan chain voice, MC, pop, pro, recording studio, primal sound. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita di saat kita menggunakan sound card ini ya teman-teman ya. Jadi itulah yang ada tersedia di sebuah sound card ya. Nah, sound card ini juga dilengkapi dengan baterai teman-teman. Oke, kita nyalakan tombol power berwarna merah. Saya aktifkan, tekan beberapa detik, maka sound card aktif ya. Nah, sudah. Jadi kalau untuk sound card ini kita lihat percolokannya ya teman-teman ya, di bagian belakang. Jika teman-teman menggunakan sound card ini baterainya habis terpakai, maka teman-teman bisa colokkan ke listrik ya, langsung di charging. Kabelnya bertipe C. Teman-teman bisa langsung colokkan di lubang yang sudah tersedia di sini. Nah, apabila baterainya sudah habis ya teman-teman ya, sudah terpasang, sudah tercolok ya. Oke, dan di sini di sound card ini dilengkapi juga dengan OTG teman-teman. OTG ini terhubung ke handphone, ke PC atau ke laptop atau ke desktop ya, bisa colokkan di sini. Lalu di sound card ini bisa 3 handphone sekaligus kita gunakan ya, karena di sound card ini tersedia 3 lubang colokannya ya. Ukuran kabelnya yaitu ukuran 3,5 mm seperti ini teman-teman. Bisa langsung colokkan ya teman-teman ya. Sudah terpasang.
pastikan span ya teman-teman ya, jangan goyang-goyang atau longgar agar rekamannya lebih baik ya. Lalu yang berikutnya accompany, yaitu untuk alat musik tambahan seperti yang saya sebutkan tadi, gitar elektrik, drum elektrik, gendang elektrik ataupun sebuah keyboard, teman-teman bisa colokkan di sini, ataupun putar musik dari sebuah handphone, teman-teman bisa juga colokkan di sini ya. Dan earphone tersedia juga di sini, headset juga tersedia, dan mic condenser tersedia di sini, hanya satu colokan saja teman-teman ya. Mic condenser itu seperti ini teman-teman. Lalu colokannya ukuran 3,5 mm, yaitu seperti ini ya, kecil ya, berukuran kecil kepala colokannya, teman-teman bisa langsung colokkan. Nah, lalu mic-nya langsung bisa digunakan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman putar musik bisa melalui kabel dan melalui tombol Bluetooth, via Bluetooth ya. Dan teman-teman menggunakan sound card ini jangan lupa mengaktifkan yang namanya denoise untuk meredam suara-suara yang mengganggu yang ada di sekitar kita ya, seperti itu. Internal play ini biasanya untuk rekaman langsung di komputer ya teman-teman ya, bisa kita aktifkan saat kita menggunakannya. Oke, itu dari sebuah sound card teman-teman ya. Lalu kita akan beralih ke mixer. Nah, kita beralih ke mixer. Bentuknya, ukurannya lebih besar. Kalau di mixer teman-teman itu lebih lengkap, dan colokannya seperti colokan mic ya, line 1, line 2. Line 2 ini bisa mic, juga bisa sebuah gitar teman-teman ya, bisa dicolokkan di sini. Nah, ini menggunakan colokan yang ukuran 6,5 mm, yaitu seperti ini teman-teman ya. Colokannya gede, baik di sini ya, baik juga di sini, bisa juga kita gunakan di sini, tinggal colokkan saja ya, seperti itu. Bisa juga yang model 3 pin teman-teman, 3 pin seperti ini ya, 3 pin seperti ini tuh, 1, 2, 3. Teman-teman tinggal lihat. Nah, seperti itu. Di line 2 juga bisa. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu di mixer ini juga bisa menggunakan mic 48 volt. Mic 48 volt tentunya teman-teman harus mengaktifkan tombol ini ketika teman-teman menggunakan mic 48 volt ya. Pencet 1 kali, maka lampu ini akan menyala, seperti itu. Dan line 3, 4 ini ya, ini bisa difungsikan untuk putar MP3 teman-teman. Teman-teman juga harus pencet tombol ini, tombol yang sudah tersedia ini ya. Nah, itu kabelnya juga colokannya berukuran 6,5 mm, teman-teman bisa colokkan ini seperti ini teman-teman ya. Itu kalau putar MP3 atau putar musik ya. Yang ini adalah untuk rec out, jadi teman-teman menggunakan mixer ini yaitu melakukan rekaman, misalnya teman-teman membutuhkan colokan jenis RCA seperti ini. Colokkan. Nah,
seperti ini. Sudah. Main out di sampingnya ini ya, itu sama colokannya dengan 6,5 mm yang tadi. Jadi harus dua main outnya. Ini sebagai output terhubung ke speaker, misalnya speaker aktif ya. Nah, seperti itu teman-teman. Masing-masing channel ini ada untuk mengontrol gain, high, low, effects, dan level peak. Dan mixer ini dilengkapi juga dengan delay, replay. Nah, ini untuk suara menggema. Suara gemanya itu lebih panjang gitu teman-teman ya. Dan dibantu dengan settingan effects. Dan mixer ini juga dilengkapi dengan colokan headphone. Sudah, dan volumenya ada di sini di bawah, tepat di bawahnya. Lalu feeder berwarna merah ini adalah untuk mengatur suara outputnya ya, baik suara musik ataupun suara vokal kita ya. Master untuk outputnya gitu. Dan mixer ini juga dilengkapi dengan Bluetooth ya teman-teman ya. Ada Bluetooth di sini tulisannya, maka teman-teman bisa pencet mode. Nah, ini mode ini nantinya berfungsi gitu teman-teman, dan teman-teman bebas pilih mau pakai yang via Bluetooth, via USB, ataupun melalui kabel ya. Di sini kan tertulis ya. Nah, ini yang melalui kabel tadi. Ini dia MP3. Sudah. Kalau mixer ini tidak dilengkapi dengan baterai, jadi ketika teman-teman menggunakan mixer ini harus tercolok ke listrik ya. Nah, colokannya itu seperti ini teman-teman. Dia berukuran kecil ya. Kita tinggal colokkan. Nah, teman-teman ketika menggunakannya harus terpasang ke listrik standby secara nonstop selama digunakan ya. Dan mixer ini berbahan metal teman-teman, besi, full metal, full besi. Kalau sound card itu plastik, berbahan plastik, kualitasnya juga beda. Jadi perbedaannya sangat menonjol ya teman-temannya, dari bentuk, dari bahan, dari fungsi knob ataupun vinil atau tombol, itu semua berbeda teman-teman, tidak ada yang sama. Karena ini sound card dipergunakan untuk live streaming, karaoke, recording, tetapi ini plug and play dan dibekali dengan baterai. Sedangkan mixer lebih lengkap dalam pengaturan atau kontrol dari volume suara, volume musik, effects ya, ada tersedia gain, high, low, effects, dan level peak. Itu semua yang ada di sebuah mixer, tetapi ini tidak bisa langsung digunakan plug and play tercolok ke handphone kita untuk melakukan live streaming ya. Mixer yang saya ulas ini tidak tersedia baterai ya. Ketika menggunakan mixer ini harus tercolok ke listrik, dan ini bukan plug and play. Intinya bebas memilih mau sound card ataupun mixer, itu adalah pilihan dari teman-teman semua. Tapi perbedaannya sudah saya jelaskan seperti yang tadi ya teman-teman ya. Kalau mau ingin lebih simpel ya menggunakan sound card, ingin lengkap ya menggunakan mixer ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, terima kasih. Saya akhiri video saya kali ini. Semoga video ulasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.